Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang istiqomah di dalam menetapi syariat dan melaksanakan syariatnya sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat mengambil uswatun hasanah sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah dan keluarga kita menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, mohon izin dalam kesempatan ini karena mendapatkan amanah saya akan melanjutkan kajian subuh ceria yang merupakan kelanjutan dari tanggal 8 Januari yang lalu insyaallah, yaitu resep baiti jannati. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau terutama ibu-ibu ini kalau membaca resep mau masak itu biasanya melihat resepnya. Resep itu pada umumnya terbagi menjadi 4, cuma nanti saya bagi 3 saja. Bahan yang digunakan, alat yang dipakai, cara masak dan cara menghidangkan. Insya Allah hanya 3 saja. Yang pertama kaitannya dengan bahan. Bahan kemarin pada tanggal 8 sudah saya sampaikan ada 7 bahan yang harus kita siapkan untuk membentuk baiti jannati. Rumahku adalah surga bagiku. Saya ulang saja, yang pertama adalah bahan yang harus diperlukan itu, yang pertama adalah takwa. Yang kedua adalah rahmah, kasih sayang. Yang ketiga itu adalah jujur. Yang ketiga itu yang keempat itu adalah setia. Yang kelima bahan yang diperlukan untuk baiti jannati itu adalah terbuka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, keluarga yang dibangun mulai dari pernikahan mitsaqan ghalidzan itu masing-masing sudah berperan untuk melaksanakan amanahnya. Sang suami harus melaksanakan peran sebagai suaminya, punya kewajiban dan tanggung jawab, demikian juga istri.
maka selain harus dibungkus dengan ketakwaan, dengan kasih sayang, dengan jujur, dengan setia, maka keduanya ini juga harus terbuka dalam aspek kebaikan-kebaikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, tatkala mulai menikah itu kita tidak bisa mendapatkan pasangan satu dengan yang lainnya itu yang paling sempurna, tetapi keyakinan yang harus kita miliki adalah bahwa wanita yang sudah kita nikahi itu adalah wanita terbaik yang Allah amanahkan kepada kita, sehingga apabila ada kekurangan daripada pasangan kita merupakan peluang bagi suami untuk berbuat baik. Demikian juga seorang istri setelah menikah ini biasanya rawannya itu 3 bulan pertama, setelah 3 bulan ya. Kalau 3 bulan pertama itu masih romantisnya, tapi begitu sudah bulan keempat itu sudah mulai kelihatan tuh kekurangannya masing-masing. Yang laki-laki ekspektasi pada saat nikah, "Dek, saya pikir dulu sampai itu jago masak, ternyata nggak bisa." Nah, ini kalau tidak ditangkap oleh suami sebagai orang yang mempunyai peluang, oh ini peluang nih, istri saya belum bisa masak, ajari kalau memang bisa, kalau nggak dikursuskan atau minta suruh belajar kepada orang lain. Terbuka sehingga satu dengan yang lainnya ini mengurangi potensi miskomunikasi ini loh. Dan kalau ini tidak kita selesaikan dari awal, maka satu demi satu itu akan menjadi potensi disharmonis antara suami dan istri, apalagi backgroundnya berbeda. Makanya di dalam Islam itu kalau bisa itu nikah itu sekufu, jangan terlalu timpang, karena kalau timpang ini tidak bisa segera adaptasi, tidak saling terbuka, maka ini menjadi potensi disharmonis. Oleh sebab itu, sebagai pasangan suami istri dari awal ini harus segera terbuka sampai kepada hal-hal yang impossible, istilahnya unlogis lah ya, tidak logis. Bapak dan ibu, keteladanan dari Nabiullah Ibrahim, saking terbukanya untuk ketakwaannya kepada Allah, lihat Nabiullah Ibrahim itu sampai berkata terus terang kepada anaknya, "Wahai anakku, tadi malam saya bermimpi untuk menyembelihmu." Ini kan dalam hal konsep manusiawi itu kan kontradiksi sebetulnya. Di satu sisi ini anakku yang harus saya lindungi, saya kasih sayangi, saya disuruh menyembelih. Kalau ini tidak saya sampaikan kepada anakku, maka berarti saya tidak melaksanakan perintah Allah. Kan gitu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, semua harus transparan, terbuka dalam hal-hal yang baik. Tentu ini harus dikomunikasikan dengan yang baik pula. Ini konsep terbuka dalam berbagai macam hal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, biasanya kalau baru nikah ini latar belakang pendidikan, ekonomi, keluarga, latar belakang yang lainnya itu biasanya menjadi pemicu perbedaan yang apabila tidak kita solusikan menjadi runyam. Itu yang kelima. Bahan yang keenam untuk membuat resep baiti jannati itu adalah syukur dan sabar. Saya berikan gambaran dulu ya, ini walaupun
agak-agak intermezzo nggak apa-apa. Suatu ketika ada dalam sebuah kampung ada laki-laki dan perempuan yang baru saja menikah. Yang laki-laki Masya Allah cuelek, pendek kayak saya ini, hitam lagi, irungnya pesek, jalannya pincang. Tapi istrinya Masya Allah orang yang paling cantik, sehingga menjadi rebutan. Paling kaya, paling cantik, keturunan orang baik-baik. Tapi ini dinikahi oleh laki-laki yang jelek. Mereka berdua duduk di teras rumahnya. Sang istri senyum-senyum gitu. Sehingga sang suami bertanya-tanya, yang kenapa sih kamu kok senyum-senyum? Alhamdulillah bang, saya menikah dengan abang. Walaupun orang sekampungan ini menyayangkan, abang ini orangnya pendek, hitam, jelek, pengkor lagi jalannya, tapi alhamdulillah saya bersabar. Ini saya bersabar karena banyak gunjingan, banyak cemoohan, banyak ghibah di luar. Saya menjadi orang yang sabar. Maka yang suami juga begitu. Alhamdulillah ya sayangku, kalau engkau mengatakan begitu, aku menjadi orang yang paling bersyukur di dunia ini, mendapatkan wanita pasangan yang soleha, cantik, kaya, kemudian keturunan orang yang baik, nasabnya baik. Maka keluarga yang dibangun dengan rasa syukur dan sabar ini, maka akan bahagia rumah tangga itu. Tapi kalau udah mulai dari awal saling menyalahkan, musibah mas. Kenapa? Tuh loh, sekampungan banyak yang ngelamar saya, ganteng, kaya lagi, soleh lagi, daripada mas pengkor. Oh ini alamat, ini sudah nggak bertahan lama. Orang mukmin itu semuanya bernilaikan baik. Jika dikasih nikmat, ia bersyukur, dan itu baik baginya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Washkuruli wa la takfurun. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menjelaskan atau memerintahkan kepada kita untuk bersyukur. Dan orang-orang yang apabila ia ditimpa musibah, kekurangan dan lain sebagainya, mereka bersyukur, dan itu baik baginya. Oleh sebab itu, dalam konteks membina rumah tangga, sabar dan syukur ini harus senantiasa menghiasi. Bahkan kadang-kadang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 216, kalau kita ditimpa musibah, itu kita mengucapkan innalillah, itu biasa. Tapi tatkala kita ditimpa musibah mengucapkan alhamdulillah, itu berarti biasanya tingkat ketakwaannya lebih tinggi. Mengapa? Orang yang ditimpa musibah itu minimal ada dua hal. Yang pertama, pokoknya semuanya bermuara kepada penghapusan dosa dan peningkatan penambahan amal pahala. Ditimpa musibah itu adalah cara Allah untuk mengangkat dosa-dosanya. Dan yang kedua, orang-orang yang sabar karena ditimpa musibah itu, Allah akan
memberikan pahala kepadanya. Makanya apabila orang-orang yang sudah meyakin, tadi Ustadz Munif sudah menyampaikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menimpakan musibah melampaui batas kemampuannya. Kemudian di dalam surah At-Taghabun, ma asaba mim musibatin illa biidznillah. Tidaklah musibah itu ditimpakan oleh Allah kepada hambanya kecuali sudah mendapatkan izin. Kalau sudah mendapatkan izin, sudah dipastikan itu ujian datang dari Allah untuk meningkatkan kesabaran kepada kita. Inilah bisa jadi, mohon maaf ya, kita itu diberikan pasangan istri yang gitu, sabar gitu. Itulah memang diberikan istri yang solihah, alhamdulillah gitu loh. Syukur dan sabar ini harus menghiasi pada diri kita. Namun ini trik saja, namanya juga resep, masing-masing orang berbeda-beda. Apabila kita mengalami hal masalah yang sangat berat, kembalikan kepada Allah, karena datangnya dari Allah. Kalau berat yang pernah saya alami itu, udah ambil air wudhu, sholat, berdoa kepada Allah, maka Allah akan mencarikan jalan keluarnya, dan Allah akan mempermudah urusan kita, terkait juga memberikan kekuatan dan kesabaran bagi kita. Yang ketujuh, bahan yang harus kita miliki itu adalah komunikasi. Ini bahan-bahannya dulu. Komunikasi. Komunikasi ini penting sekali di dalam membangun baiti jannati. Komunikasi yang tidak berjalan dengan baik itu menjadi potensi disharmonis. Senang, susah, harus kita komunikasikan, wabil khusus kepada pasangan kita, sehingga orang lain memahami. Sang suami mengambil keputusan ini, oh ini Thomas pertimbangannya. Karena biasanya secara psikologis, cara berpikir seorang laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda. Maka intensitas komunikasi antara suami dan istri dan keluarga itu harus dibangun dengan baik. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, betapa banyak di dalam keluarga ini yang disharmonis karena diawali dengan komunikasi yang tidak baik. Oleh sebab itu komunikasi ini penting, terutama di awal-awal nikah. Kita lihat dulu pasangan kita dalam pemahaman Islam seperti apa. Bangun komunikasi, ini loh yang bagus. Sehingga apabila ada perbedaan di dalam persepsi, nih, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Maka apabila ada perbedaan sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam hidup kita itu pasti banyak masalah, tetapi apabila kita belum menemukan titik temu, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Cari di dalam Al-Quranul Karim dan Al-Hadis. Insya Allah itu adalah smart solution. Ini loh, kalau di dalam Al-Quran seperti ini loh. Syukur-syukur kalau misalnya ini loh asbabun nuzulnya. Kalau ini hadis, ini loh hadisnya.
inilah asbabul wurudnya, maka insya Allah. Oh begitu ya, terima kasih ya gitu. Suami dan istri harus saling memenuhi dan saling melengkapi. Itu 7 bahan yang harus disiapkan minimal ya, minimal untuk resep baiti jannati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang fungsi alat ini, cara penggunaan alat. Baiti jannati, rumahku surgaku. Lalu untuk membentuk sebuah misi rumah itu berfungsi menjadi surga bagi setiap penghuninya, maka hendaklah fungsikan rumah kita itu menjadi 4 fungsi minimal lagi ini minimal. Sekali lagi, kalau resep itu antara manusia anak satu dengan yang lainnya pada umumnya ada perbedaan sedikit, tapi kalau dia sudah didasarkan pada Al-Quran, insya Allah perbedaannya itu hanyalah masalah persepsi. Fungsi rumah untuk menuju baiti jannati itu 1, fungsikan rumah kita sebagaimana fungsinya masjid. Fungsikan rumah kita sebagaimana fungsinya masjid. Apa fungsi masjid? Lebih luas itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 18. Innama ya'mur masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa tazakah wa lam yakhsha illallah fa ulaika ayakuna minal muttaqin. Masjid adalah tempat untuk beribadah, dakwah. Maka rumah kita hendaklah semua elemen yang ada di dalamnya itu memfungsikan rumah kita sebagaimana fungsinya masjid. Suami bertanggung jawab penuh. Semua orang yang ada di rumah itu hanya menyembah Allah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam surah Al-Baqarah menjelaskan, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Tuh. Sesungguhnya Allah itu telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka janganlah kalian mati kecuali dalam istiqomah dalam berserah diri atau berislam. Maka di dalam setiap anggota keluarga itu pastikan dia berserah diri hanya kepada Allah. Bahkan ayat berikutnya, ma ta'buduna mim ba'di. Kalau di masjid tadi fungsinya adalah untuk beribadah, maka Nabiullah Ibrahim demikian juga Nabiullah Yakub berwasiat kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, ma ta'buduna mim ba'di. Nah, wahai istriku, wahai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku nanti? Kalau sekarang ini di rumah ini ada ayah memastikan bahwa kalian semuanya beribadah kepada Allah. Tapi nak, kalau saya nanti sudah mati, apakah kalian tetap menyembah kepada Allah atau menyembah kepada yang lainnya? Maka fungsikan rumah kita sebagaimana fungsinya masjid. Di masjid juga tempat kita untuk mentadaburi Al-Quran. Di rumah juga begitu. Bangunlah rumah kita dengan memfungsikan sebagaimana fungsinya masjid, tempat sholat berjamaah, tempat sholat untuk sholat sunnah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Dan tantangan saat ini jujur, anak-anak kita itu kalau sudah disuruh sholat tarma gitu.
Ini tantangan utamanya sekarang. Maka kita sebagai orang tua berkewajiban untuk meluruskan fungsi rumah kita sebagaimana fungsinya masjid. Kalau sudah kita fungsikan rumah kita sebagaimana fungsinya masjid, maka insya Allah semua anggota keluarga itu menjadi orang yang diselamatkan oleh Allah. Saya terus terang masih banyak belajar di dalam hal ini. Yang kedua, fungsikan rumah kita sebagaimana fungsinya madrasatun, fungsinya sekolah. Oh ya, yang di masjid tadi ya. Maka yang bertanggung jawab menjadi imam ya kepala keluarganya. Semuanya harus menjadi makmum mengikuti. Ajarkan anak-anak kita mulai dari sedini mungkin tentang sholat. Ajarkan anak-anak kita mulai sekarang, mulai sedini itu membaca Al-Quran, supaya mereka memahami arti kehidupan dan makna daripada kehidupan baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Yang kedua adalah fungsikan rumah kita sebagaimana fungsinya sekolah. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Memang ini juga tantangan pendidikan ya. Di sekolah itu dimanapun bapak dan ibu kuliah atau mondok, di sana tidak pernah diajarkan atau secara utuh tidak pernah diajarkan tentang pendidikan keluarga secara utuh. Mata pelajaran itu aja yang diajarkan. Sehingga biasanya ada shock culture, yaitu setelah nikah itu biasanya ada benturan-benturan seperti itu. Nah, apabila pendidikan ini sudah dikaitkan dengan di sana, insya Allah sebetulnya nggak terjadi shock. Nah, kembali kepada fungsi rumah sebagaimana fungsinya sekolah. Di sekolah itu fungsinya satu adalah transfer of knowledge. Nih, menyampaikan tentang pengetahuan secara umum. Wabil khusus di dalam hal ini adalah ibu dan bapak sebagai bapak ibu guru yang pertama dan utama di rumah lah yang harus menyampaikan pengetahuan tentang dasar-dasar agama kepada anak-anak kita. Sebelum kita menyerahkan anak-anak kita kepada ustadz dan ustadzah yang di sekolah, ajarkan pertama kali di rumah oleh bapak dan ibunya. Kalau ini tidak dilakukan, berat. Biasanya terjadi antara di sekolah dengan di rumah memiliki konsep yang berbeda-beda, tidak sejalan, sehingga pada saat anak di sekolah dia harus begini, di rumah berbeda. Harus ada visi yang sama. Nih, pengetahuan. Yang kedua adalah skill, keterampilan. Keterampilan yang kita berikan kepada anak-anak wabil khusus ini adalah keterampilan tentang life skill, kehidupan. Baik itu hard skill maupun yang soft skill di dalam kehidupan baik di rumah maupun di lingkungan. Apakah hard skill dan soft skill mungkin belum saya bahas di dalam hal ini. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah, kaitannya dengan madrasah yang ketiga, fungsinya itu adalah akhlak, ya, karakter atau akhlak. Maka yang pertama dan utama di rumah fungsinya itu adalah menyampaikan akhlak yang baik kepada anak-anak kita, mulai dari jujur, sopan, bertanggung jawab, disiplin. Itu penting. Nah, nanti kalau sudah detail-detail seperti ini itu harus melalui parenting ya. Jadi itu fungsinya madrasah minimal 3 ini: pengetahuan, keterampilan, dan akhlak atau karakter. Untuk menuju baiti jannati yang ketiga, fungsikan rumah kita sebagaimana fungsinya rumah sakit.
tindakan terbaik di dalam hal ini adalah preventif. Jaga anak-anak kita dari sakit. Upayakan adalah sehat. Setidaknya kalau sakit maka ibu bapaknya tahu prosedur bagaimana menangani anak-anak kita yang sakit, termasuk juga suami dan istri, dijaga kesehatan. Mengapa ini penting? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita berpikir jauh ke depan, maju dan mundurnya umat Islam atau Islam ini tergantung kepada kita loh. Bagaimana kalau generasi kita ini adalah generasi yang lemah, tidak memiliki mujahadah yang luar biasa untuk menyiapkan ke depannya? Bisa jadi seperti yang disinyalir oleh sekalian, jumlahnya banyak tetapi seperti buih di atas lautan, tidak mempunyai kekuatan. Jangan sampai seperti itu. Maka tugas kita adalah selain menyiapkan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang sehat dan kuat, karena mereka adalah aset bagi agamanya di masa yang akan datang. Bagaimana anak-anak kita ke depannya menjadi pendakwah, menjadi dai, menjadi ulama jika secara fisik tidak sehat. Itu. Yang ketiga, yang kedua, fungsinya rumah sakit itu adalah apabila sakit ya harus diusahakan sehat. Diusahakan sehat. Karena ini sekali lagi kita menyiapkan generasi yang tidak main-main ke depannya. Fungsi rumah yang keempat, terkait dengan baiti jannati, itu adalah fungsikan rumah kita sebagaimana fungsinya benteng pertahanan. Makil kalau nggak salah ya di dalam bahasa Arabnya itu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika dulu namanya benteng itu harus dibangun yang tebal, yang kuat. Tapi sekarang sudah bukan seperti itu secara fisik. Bentengi anak-anak kita itu dengan iman dan takwa. Bentengi anak-anak kita itu dengan pemahaman agama yang kuat. Karena pengaruhnya sungguh sangat luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini sekedar info aja ya. Jadi di luaran, di sekitar Sangatta, di sekitar kita ini, itu sudah terjadi penurunan yang luar biasa di satu sisi. Walaupun di satu sisi dakwahnya luar biasa, tapi di satu sisi yang lain kita dihadapkan pada tantangan yang luar biasa. Wabil khusus pergaulan di kalangan masyarakat, bukan hanya anak-anak muda, tapi secara umum terjadi peningkatan yang signifikan terkait dengan penyimpangan-penyimpangan dalam hal pergaulan. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua. Dakwah kita belum sampai ke sana. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar anak-anak kita terhindar dari hal itu, ini kembalinya ke situ. Tugas kita sebagai suami dan istri bagaimana membentengi anak kita, istri kita, diri kita dari pengaruh-pengaruh negatif. Bukan berarti anak-anak kita, rumah kita jadikan benteng, kita berikan tembok yang tebal. Enggak. Informasi sekarang ini luar biasa. Informasi sekarang ini luar biasa sekali. Dan gadget ini sekarang betul-betul seperti pedang bersisi dua. Tidak bisa kita memanfaatkan, maka gadget ini bisa mengantarkan anak-anak kita dan keluarga kita ke neraka. Sungguh ini yang saya sampaikan seperti itu. Gadget ini loh sekarang ini pengaruhnya luar biasa. Contoh kecil anak-anak kita.
Nah, ayo udah adzan. Dengar adzan itu enggak jawab. Ini sudah indikator yang tidak baik. Apalagi kalau misalnya anak-anak kita gunakan untuk game. Maka warnailah gadget anak-anak kita itu dengan yang lebih islami, sehingga anak-anak kita terhindar, terbentengi dari hal-hal yang negatif. Kalau toh mereka tahu itu negatif, segera dipisahkan. Inilah fungsinya benteng. Benteng pertahanan utama kita itu adalah keluarga. Baru setelah itu kalau keluarga ini bagus, bentengnya kuat, maka itu akan membentuk komunitas yang memiliki benteng yang kuat. Sesungguhnya benteng utama keluarga kita, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu membentengi, yaitu suami dan istri. Makanya itulah yang dimaksudkan dengan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dimulai dari situ. Saya jujur saja, anak laki-laki saya dulu kalau memang walaupun kelas 1 Ustadz Dedi ya, Ustadznya Ustadz Dedi ini, kalau subuh adzan dibangunkan, nggak cepet, udah bangunkan lagi, belum, udah ini freezer itu, seret, yang dingin itu loh. Tapi disepakati terlebih dahulu ya, di awal sudah disepakati dulu. Jangan tiba-tiba langsung begitu, enggak. Nah, nanti kalau misalnya ini ya sepakati ya, ya siap ya, ya gitu. Ini penting, ya. Bentuk pada kasih sayang membentengi diri kita, anak-anak kita, agar tidak terhindar dari hal-hal yang menjerumuskan kepada neraka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itu tadi 4 fungsi keluarga kita agar keluarga kita menuju baiti jannati. Nah, sedikit bagaimana mengarah sana. Maka di dalam proses awal memasak itu saya beri nama di sini rumah Islami aroma surgawi. Rumah Islami aroma surgawi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hal ini untuk mengantarkan bahwa rumah Islami beraroma surgawi itu, maka fungsi rumah tidak hanya sebagai tempat tinggal. Fungsikan yang lain tadi, yang 4 tadi itu. Fungsikan rumah kita sebagai masjid, fungsikan rumah kita sebagai madrasah, fungsikan rumah kita sebagaimana fungsinya rumah sakit, fungsikan rumah kita sebagaimana fungsinya benteng. Karena dari rumah inilah kita membangun masa depan. Masa depan anak, masa depan keluarga kita, masa depan bangsa dan negara ini. Maka di dalam hal ini apabila rumah kita hanya fungsinya sebagai tempat tinggal, kita belum memenuhi ekspektasi di dalam menuju baiti jannati. Jadi itu, jangan rumah kita hanya berfungsi sebagaimana fungsinya hanya berfungsi sebagai tempat tinggal. Agar rumah kita Islami dan beraroma surgawi, yang kedua yaitu memerlukan komitmen serius. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam keluarga kita, maaf ya, di dalam berumah tangga awalnya itu semua pihak harus komitmen. Diawali dari komitmen qabil tu nikaha. Di dalam kaitannya dengan ini, dengan mitsaqon ghalidhon, perjanjian yang sangat kuat untuk mengikat suami dan istri ke dalam aturan-aturan yang Islami itu, sehingga diharapkan semua pihak ini
berkomitmen dan bersungguh-sungguh. Jadi membangun rumah tangga ini nggak boleh asal-asalan, karena di dalam mengikat perjanjian itu juga disaksikan oleh Allah dan para malaikat, sehingga nikah ini adalah sesuatu yang sangat prinsip di dalam kehidupan. Sekali lagi, sangat prinsip dan penentu. Saya bersyukur nanti kalau perlu, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, kita bangun sebuah lembaga yang fungsinya adalah untuk mentraining pranikah. Kalau yang sudah menikah dilakukan parenting yang berkelanjutan. Kalau kami secara khusus di JBPSB sudah akan melaksanakan akademi keluarga. Jadi orang tua, bapak-bapak yang tidak peduli pendidikan wajib mengikuti training kebapaan supaya mereka paham betul tujuannya dengan kaitan pendidikan anak-anaknya. Maka di dalam Islam seharusnya seperti itu juga. Ada kegiatan khusus yang memang harus komitmen laki-laki dan perempuan. Bahkan dalam satu sekolah ada pernah saya temukan, kalau mau mendaftarkan anaknya, bapak dan ibunya harus datang di interview sejauh mana komitmennya. Maka di dalam keluarga, di dalam menuju kepada baiti jannati ini, maka semuanya nggak bisa kalau dengan asal-asalan, harus bermujahadah, serius betul, ya, serius di dalam pendidikan akhlak, akidah, ibadah anak-anak kita. Ini harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan ini bapak dan ibu, kita yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Itu loh terkait dengan amanah. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka komitmen kedua belah pihak itu harus mutlak. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah rumah tangga kita itu menjadi rumah tangga yang surgawi jika kita tidak benar-benar bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan tugas dan amanah itu. Nabiullah Ibrahim alaihi salam misalnya, Masya Allah, bapak dan ibu coba baca kisah Nabiullah Ibrahim kaitannya dengan ujian-ujian yang ditimpakan kepada Nabiullah Ibrahim, luar biasa. Sekali lagi kaitannya dengan rumah tangga itu rujukannya utamanya itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di dalam hal kaitannya dengan ujian dan komitmen sungguh-sungguh, sampai Allah itu menyebutkan Nabiullah Ibrahim itu kalau nggak salah 69 kali di dalam Al-Quranul Karim. Hubungannya dengan keluarga. Makanya di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4, walladzina ma'ahu, keteladanan daripada Nabiullah Ibrahim bukan hanya Ibrahim saja sebagai seorang rasul, bukan hanya sebagai seorang suami, tetapi istrinya menjadi teladan, anak-anaknya juga menjadi teladan bagi generasi atau umat-umat berikutnya. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan kepada kita semuanya, dan mohon maaf apabila banyak hal yang belum berkenan karena ini juga waktunya sangat terbatas sehingga hal-hal yang bersifat teknis tidak kami sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Munif mohon dipimpin untuk doa. Bapak Ibu sekalian, demikian kajian subuh ceria pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kepada kita, keluarga kita, orang-orang yang solih dan solihah, sehingga kita betul-betul bisa menjadikan rumah kita menjadi rumah yang menyenangkan, menenteramkan,
istilahnya rumah kita adalah surga kita. Kita awali doa kita dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna waj'al auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa tilmidatina min ahlil ilmi wa min ahlil khair min ahli ta'ati wal ibadah waj'alna minar rasyidin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.